Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan nikmat karunia serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada kegiatan tausiah di hari Senin yang berbahagia ini dan di tempat yang semulia ini. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Dan semoga kita sebagai pengikutnya semoga istiqomah hingga akhir nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepada yang terhormat juga Bapak Haji Sastro selaku pimpinan Absolute Group. Kepada yang terhormat Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Insinyur Agus Suyarso. Kepada yang terhormat juga Ibu Asri Insani. Dan kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC MSI, alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan karyawan Absolute Group, baik yang hadir langsung pada kegiatan langsung di Mushola Nurul Silaturahim kali ini maupun rekan-rekan PT Absolute Group yang saat ini mengikuti kegiatan kajian ini melalui online. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya selaku MC hari ini membacakan susunan acara kegiatan kajian hadis sore hari ini. Adapun susunannya yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kajian yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC MSI dengan tema kajian hadis yaitu 3 amalan yang tiada putus pahalanya. Yang ketiga, nanti akan dibuka sesi tanya jawab untuk dari teman-teman yang di sini yang ingin menanya, silakan, dan teman-teman dari yang online silakan bertanya. Untuk yang keempat itu doa, dan untuk yang kelima itu penutup. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara kajian yang mulia ini dengan membaca Suratul Fatihah secara bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya acara yang kedua yaitu acara inti kajian fikih dengan tema 3 amalan yang tidak putus pahalanya. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati CEO PT Absolute Group Bapak Haji Sastro, yang sama-sama kita hormati jajaran direksi Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, Bapak Julian, Ibu Asri, dan Ibu Eka, yang saya hormati seluruh karyawan-karyawati PT Absolute Group baik secara offline maupun yang online. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu senantiasa
dikucuri rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur selalu kita awali dalam acara ini. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izin, kudrat dan iradat Allah lah kita bisa hadir, kita bisa mengikuti acara ini, dan kita bersyukur karena bisa hadir di majelis ilmu yang per detiknya nilai pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam selalu kita sampaikan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada kajian sore hari ini, yaitu saya akan membacakan atau membawakan satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan kita dapat mengkaji, memahami, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnat Rasul." Yang artinya Nabi bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian, wahai umat Islam, dua pusaka, dua warisan. Apabila kalian berpegang teguh kepada dua tersebut, maka niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnat Rasul, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah, yaitu Al-Hadis." Jadi kalau kita hidup di alam dunia ini ingin selamat, peganglah dua pusaka Nabi. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Maka siapa saja yang hidup sesuai Al-Quran dan Hadis, insya Allah orang tersebut selamat dunia dan akhirat. Tapi siapa orang yang hidup di alam dunia tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan ajaran Al-Hadis, maka jangan harap orang itu bisa selamat bahagia dunia apalagi di akhirat. Maka pada sore hari ini kajian hadis, yang mana walaupun hadisnya simpel, tapi maknanya sangat dalam, bahkan akan memberikan efek yang sangat positif dalam kehidupan kita setelah dunia. Karena hakikatnya kehidupan orang beriman itu sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. La aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Dunia ini tidak ada kehidupan yang sebenarnya. Sebenarnya kehidupan orang yang beriman adalah di akhirat nanti. Oleh karena itu, mari kita kaji hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata," apabila meninggal. Siapa? Ibnu Adam, manusia. Kalau manusia meninggal, dan kita semua adalah calon mati, camat, kita semua camat, calon mati. Apabila manusia meninggal dunia, inqata'a amaluhu, putus segala amalnya, udah nggak ada lagi. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Ya, orang kalau udah meninggal putus amalnya udah. Kecuali 3. Apa itu? Nah inilah yang tadi judulnya
3 amalan yang pahalanya nggak putus-putus, terus mengalir walaupun orangnya udah meninggal. 3 amalan ini kita pegang, karena kita nanti setelah meninggal dunia udah nggak bisa beramal lagi. Tapi kalau kita hidup di dunia ngamalin 3 amalan ini, walaupun sudah meninggal dunia, pahala yang kita kerjakan 3 ini terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Apa itu yang 3? Nabi mengatakan, yang pertama shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariah. Ya. Apa itu sedekah? Apakah sedekah itu hanya materi saja berupa uang? Tidak. Dikatakan dalam sebuah hadis yang lain, kullu ma'rufin shadaqah. Segala sesuatu yang bernilai kebaikan itu sedekah. Sekali lagi, jangan kita berpikirnya mikro atau sempit, bahwa sedekah itu fulus. Ustadz, ajarin sedekah mulu, saya nggak punya duit. Oh, sedekah tidak harus pakai duit. Sampai istilah kata Nabi menjelaskan, tabasamu li ahika sedekah. Senyum kamu saja kepada saudara kamu itu sedekah, kata Nabi. Jadi kalau orang nggak punya duit pengen sedekah, banyakin aja senyum. Ya. Kita kasih senyum ke orang, orang itu senang dengan senyuman kita. Jadi kita sedekah. Namanya idkhalus surur, nyenengin orang. Nyenengin orang itu sedekah, gratis. Ya. Nyenengin orang lagi gundah gulana, orang lagi sedih, orang lagi galau, kita senengin aja orang, hatinya seneng, itu sedekah. Ya, Masya Allah. Jadi sedekah itu makna secara ijmal, secara global itu adalah kullu ma'rufin, segala yang mempunyai nilai kebaikan itu sedekah. Wah, nanti ada pengajian, disapu ini musola, digelar karpet, sedekah bukan? Sedekah. Tuh, nyiapin air, rapiin taplak. Apa nggak dari tadi rapiin? Sedekah. Ya, wah pokoknya persiapan sampai saya mah nggak bisa sedekah apa-apa, cuman ngingetin doang di grup, sedekah. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti sore ada pengajian bla bla, sedekah. Masya Allah tuh yang suka ngasih informasi sedekah mulu. Ya, segala kebaikan sedekah. Jadi sekali lagi sedekah tidak harus dengan materi. Tapi materi juga termasuk sedekah. Lah, apa itu jariah? Kalau jariah itu yang ngalir terus pahalanya. Seperti apa? Kita menyedekahkan sesuatu di mana bisa diambil manfaatnya oleh orang lain dalam waktu yang lama. Contohnya, sedekah Quran. Kita beli Quran ya, yang baru. Paling berapa harganya? 100.000, 200.000. Saya mau sedekah Quran, simpen di musola, simpen di masjid, di mana saja tempat ibadah, apalagi di tempat yang ada tahfidzul Quran, orang yang menghafal Quran, apalagi Qurannya langsung kepada orang yang menghafal Quran. Dek, lagi tahfidz Quran, iya, ini saya mau sedekah Quran buat adik, yang bagaimana yang dibutuhkan buat adik yang begini, gini, nanti saya beliin. Lalu sama orang hafiz Quran kan diulang-ulang bacanya. Ya, terus setiap satu huruf yang dibaca, yang dihafal, manfaat pahalanya buat orang tersebut. Tuh, sedekah Quran, katakan 200.000. Selama Qurannya masih dibaca oleh orang lain, walaupun bukan tahfidzul Quran, di masjid, di musola, simpen aja, nggak usah dikasih nama. Ini mah baru aja, udah Qurannya yang paling murah. Begitu, tolong sedekahkan nama saya, gede namanya. Awas ya, kalau enggak ya itu Quran gua itu. Kalau nggak didoain awas ya, ngancam. Ya, yang bagus sedekah Quran sudah lillahi ta'ala, simpan di masjid, musola. Ketika ada acara pengajian, dipakai Qurannya, dibaca, yang bacanya pahala, yang ngasih sedekah Qurannya pahala terus. Misalnya meninggal dunia, terus dapat pahala selama Qurannya masih dibaca oleh orang yang membaca Quran.
Tuh, sedekah Quran. Ya. Ada lagi yang sedekah tanah. Ya, wakaf buat pesantren, pendidikan, buat apa saja yang bernuansa kebaikan, apalagi bernuansa agama. Itu yang ngasih wakaf tanah, pahalanya terus ngucur walaupun udah meninggal. Sedekah bangunan, misalnya ini bangunan megah, dipakai untuk ibadah. Berapa orang yang ibadah di musola ini, maka yang membangun ini dapat pahalanya. Apalagi kalau seandainya yang mengisi pengajian, ngisi ibadahnya banyak. Setiap individu yang ibadah, baca Qur'annya, sholatnya, zikirnya, pengajiannya, itu kumpul pahalanya, termasuk untuk yang membangun bangunan ibadah ini. Masya Allah. Ini namanya sedekah jariyah. Ya. Misalnya ada pembangunan masjid, musola, harus ini saya buat investasi akhirat saya, nyumbang. Ya, kan ada tuh kadang-kadang saya keramiknya, saya pasir, betul gak? Saya semen 2 sak, Pak Ustadz, DKM, mohon maaf saya mau dan sedekah buat masjid ini, buat pesantren ini, masjid ini. Saya paling bisa beli material 3 sak semen, boleh nggak? Boleh. Pahala itu selama semennya digunakan membangun, bangunan itu masih ada, dibangun untuk pendidikan agama atau amal ibadah, selama semen itu masih ada digunakan untuk kebaikan, walaupun yang nyumbang 3 sak itu meninggal, ngocor pahalanya. Masya Allah, itu baru 3 sak. Gimana kalau lebih dan sebagainya. Ini yang pertama. Jadi amal ibadah yang tidak ada putus-putus pahalanya, salah satunya yang pertama sedekah jariyah, mengalir terus. Ya, insyaallah kalau kita ditakdirkan punya sesuatu yang lebih, sedekah jariyah buat akhirat kita. Ya, yang kedua, setelah sedekah jariyah, kata Nabi, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kita belajar sama guru, kita punya ilmu. Apa sih ilmu itu, Ustadz? Ilmu itu adalah sesuatu yang dari nggak tahu jadi tahu. Itu ilmu. Oh, sholat subuh itu niatnya begitu ya. Dari nggak tahu jadi tahu. Oh ya udah, saya niatnya begitu, kata guru begitu, murid ngikutin. Ada teman, bro, aneh mau sholat subuh tapi nggak tahu niatnya gimana. Sini aneh ajarin. Niat sholat subuh begini. Akhirnya dia mengerjakan dengan niat itu. Ini contoh saja. Yang mengerjakan dapat pahala, yang ngajarin dapat pahala, dan dia murid dari gurunya, gurunya dapat pahala dari gurunya terus sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, ya, hasil dari ngaji, kita catat, udah gitu kita ajarin sama orang yang belum tahu. Kan ada yang begitu, dicatat ya pengajian, ya, udah gitu di rumahnya kadang-kadang buat istrinya, buat anaknya, sini nak, kumpul, ini bapak habis pengajian dapat ilmu begini-gini, amalin, pahala itu. Lalu diamalkan pahala, lalu dia itu ngamalin lagi, ngajarin lagi. Nah terus itu namanya ilmu manfaat. Siapa yang mengajarinya lalu meninggal dunia, tapi ilmunya masih diamalkan oleh orang lain, maka pahalanya terus mengalir kepada orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Jadi ilmu itu nggak harus tinggi-tinggi. Ilmu yang benar adalah ilmu tapi diamalkan, walaupun sedikit. Syukur-syukur ilmunya bertambah. Ya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ajarin. Dan yang ngajarin ilmu nggak harus ulama, tidak harus ustadz, tidak harus kiai. Kita orang biasa ketika dapat ilmu dari satu majelis ilmu, dicatat, dipahami, diajarkan, itu orang alim namanya. Orang yang berilmu. Lalu diajarkan, pahala. Yang diajarkan juga paham. Dia amalkan, pahala lagi. Dia ngajarin lagi ke orang lain, pahala lagi, terus paralel pahalanya. Sampai ke gurunya terus.
sampai yang paling memberikan ilmu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, saya ngajarin ilmu kepada jamaah, maka saya dapat pahala. Guru saya udah meninggal, almarhum, dapat pahala lagi nih. Itu sedekah jariah beliau. Beliau, guru saya, berguru kepada Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah. Gurunya guru saya dapat pahala, udah meninggal juga, terus mengalir. Masya Allah ya, punya ilmu manfaat, udah meninggal tetap ngalir. Makanya luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, ini bekal buat kita, karena kita akan meninggal, dan meninggal tidak ada yang tahu. Bisa mungkin nanti malam ada yang meninggal, atau habis pengajian ini, atau besok pagi, kita nggak ada yang tahu. Jangan menganggap meninggal masih lama. Oh, umur saya mah masih 30 Pak Ustadz, ntar udah 60, 70 baru udah. Jangan, karena tidak ada yang tahu namanya umur. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajal, nggak bisa mengakhir-akhirkan, nggak bisa maju-majukan. Ada orang mau bunuh diri, pengen ajalnya cepat karena diputusin sama mantan. Wah, kan ada yang begitu ya. Ya Allah, sampai ini hari udah pengen diplek aja tuh, keluar darah. Sudah tidak ada keindahan di dunia ini lagi. Waduh, dia bahasa baru diselingkuhin. Ya enggak, yang udah 10 kali aja santai aja. Ya. Jadi ada orang pengen meninggal secepatnya, tapi kalau belum ajal nggak meninggal juga. Ada orang menganggap 1000 tahun lagi, tapi ternyata dia meninggal juga dalam waktu yang dekat. Jadi rahasia Allah, kita harus mempersiapkan bekal kematian atau bekal setelah kehidupan setelah kematian secepatnya, sesegera mungkin. Jangan kita nggak nyari bekal, ya. Nanti banyak yang menyesal. Kenapa? Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 10 kita perhatikan, kita pahami bahwa Allah menyuruh kita bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, ya, min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kata Allah, bersedekahlah kalian, berinfaklah kalian di jalan Allah dari apa yang telah kami berikan rizki dari kami kepada kalian sebelum di antara kalian datang yang namanya kematian. Jadi Allah nyuruh kepada kita sering-sering bersedekah sebelum datangnya kematian. Qala, berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini orang yang udah meninggal dunia, udah beda alam. Udah meninggal dunia, ya, disebut almarhum, almarhumah, minta sama Allah, minta dispensasi. Nah, dispensasi mereka diabadikan dalam Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini kata-kata orang yang udah meninggal, minta dispensasi ke Allah, pengen dihidupin lagi. Bahasanya, Rabbi laula akhartani. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau seandainya kau izinkan aku bisa kembali lagi ke alam dunia. Orang yang udah meninggal minta dibalikin, ya Allah, kalau emang kau izinkan aku bisa balik lagi ke alam dunia, ya, ila ajalin qarib, walaupun sebentar aja, sebentar aku dihidupkan ke dunia lagi, walaupun sebentar, ya Allah, fa as-saddaqa, aku akan banyak benar-benar bersedekah. Yang diminta sedekah. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang udah meninggal dunia begitu tahu manfaat sedekah begitu luar biasa, yang diminta oleh mereka kalau dihidupin lagi pengen sedekah. Karena luar biasa pahala sedekah. Wa akum minas sholihin, dan mudah-mudahan aku menjadi orang yang soleh. Tapi apa? Nggak mungkin orang udah meninggal dibalikin lagi, yang ada pada kabur. Betul ya? Kalau udah meninggal sudah. Dan mereka menyesal ketika hidupnya waktu di dunia nggak banyak sedekah, menyesal.
Dan bahagia orang lagi hidup di dunia, dia bisa bersedekah sebanyak-banyaknya. Orang bahagia. Bahagia. Tapi kalau orang yang udah pelit bin bakhil alias koret, bakhil bin koret alias medit, pelit, menyesal di akhirat nanti. Tapi orang yang berehan, orang yang dermawan, yang suka bersedekah, akan bahagia di akhir nanti. Makanya yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga yang terakhir yaitu awwaladin salihin yad'ulah. Yang ketiga amalan yang tidak ada putus-putusnya pahalanya walaupun orang itu udah meninggal dunia, yaitu dia punya anak yang saleh dan saleha yang selalu mendoakan kedua orang tuanya walaupun orang tuanya udah meninggal. Ya, misalnya nih Pak Bowo. Misalnya, ya. Pak Bowo ini punya anak laki perempuan, 2 saja. Ya. Pak Bowo bisa mendidik anaknya saleh dan saleha. Dan selalu doain Pak Bowo sebagai orang tuanya. Pak Bowo meninggal, pahalanya terus mengalir ketika anaknya soleh dan soleha. Jadi kita punya anak itu sama dengan investasi akhirat. Dan anak adalah amanah. Dan anak bisa mengajak orang tuanya masuk ke dalam surga. Anak bisa menyebabkan orang tuanya masuk ke dalam neraka. Nah, hati-hati. Jangan kita hidup di dunia mikirkan diri sendiri. Tapi kalau kita udah punya istri yang menikah nih, kalau kita punya istri tanggung jawab suami. Hati-hati. Misalnya suami sholat, Allahu Akbar, selesai. Ternyata istri nggak sholat, istrinya dosa, suami dosa. Ingat, kenapa? Karena istri tanggung jawab suami dunia sampai akhirat. Ya. Dan istri harus sayang. Kalau aku nggak sholat, bukan aku aja yang disiksa, ternyata suamiku juga kesiksa. Benar. Makanya jadi suami kalau punya istri, ingetin, nggak apa-apa bawel, nggak apa-apa cerewet kalau masalah agama. Mah, Pahan, bangun udah jam 5. Apa sih? Subuh. Besok juga ada lagi subuh. Begitu dibilang. Besok ada lagi katanya subuh. Tuh. Ya, terus suami, ayo sholat. Enggak, tarik selimut lagi, dingin. Ayo sholat, enggak. Nah, kalau didiemin, istrinya dosa, suami dosa. Jadi mau nggak mau maksimal usaha suami, jangan sampai kita masuk neraka, kita ajak juga istri. Ya, kasih nasihat, karena sholat wajiban. Begitu juga. Istrinya udah soleha, kita punya anak, jangan dikira udah saya mah udah sholat, istri udah sholat. Ada anak nggak dibangunin, didiemin aja sehingga nggak sholat. Misalnya, biarin aja dia mah, yang penting mah saya sama istri, nggak bisa. Anak maksiat, anak berbuat dosa, orang tua kena. Ya, hati-hati. Kecuali anak berbuat dosa maksiat, orang tua nggak kena kalau anaknya udah dinikahin. Itu batasan tanggung jawab orang tua. Jadi kalau belum nikah, anak itu masih tanggung jawab orang tua. Tapi kalau udah ijab kabul, udah dinikahin, udah diambil sama suaminya, maka selamat orang tua. Mau anak kita si perempuan udah jadi istri orang, dia nggak sholat, pindah tanggung jawabnya ke suami. Orang tuanya udah bebas, udah diserahin ijab kabul. Tapi kalau belum nikah, walaupun udah berumur, belum nikah, anaknya nggak sholat, orang tua masih tanggung jawab. Tuh, ya, kita jadi orang tua harus ingat tanggung jawab kepada anak. Ajarin ngajinya, ajarin sholatnya, akhlaknya dan sebagainya. Nah, manfaat orang tua punya anak soleh soleha dan dia bisa berdoa untuk orang tuanya, maka ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, ninggalin anak-anak yang soleh soleha, maka pahalanya ngocor terus mengalir kepada orang tua walaupun udah meninggal. Alhamdulillah.
walaupun saya udah meninggal, saya tinggalin tuh anak ada 2 soleh-soleha dua-duanya, sholat, ngaji, alaknya bagus, masya Allah, pahala terus ngalir kepada orang tua. Tapi kalau punya anak sebaliknya, anaknya 2 tapi dua-duanya masya Allah ahli maksiat, itu orang tuanya di akhirat, ya Allah, Ane udah disiksa karena kita juga nih maksiat orang tua, nambahin lagi dosanya buat kita sebagai orang tua. Aduh. Ada juga satu riwayat orang tuanya soleh, bapaknya soleh, istrinya soleha, mau masuk surga, mau masuk nih, tiba-tiba anak yang mau dimasukin ke neraka, kata dia, malaikat, saya nggak mau masuk neraka. Kenapa? Kamu ahli neraka. Nggak bisa. Yang bikin saya nggak sholat, yang bikin saya nggak bisa ngaji, yang bikin saya nggak kenal Allah, bapak saya nggak pernah ngajarin saya. Oh gitu? Iya. Bapak saya nggak pernah ngajar ngaji saya, bapak saya nggak pernah ngajarin anak saya, dia masih sibuk urusan dia doang. Hingga saya seperti ini, saya maksiat udah. Oh gitu, panggil bapaknya mau masuk surga. Pak, nih anak begini nih, masuk ke neraka karena kamu tidak amanah punya anak. Diseret dari surga ke neraka gara-gara punya anak nggak diamanahkan, tidak dididik. Jadi anak bisa bawa orang tua dari surga ke neraka. Ada juga sebaliknya, anaknya soleh, orang tuanya neraka. Tiba-tiba begitu mau dimasukkan ke dalam surga, fulan, udhulil jannah, masuk ke dalam surga, nggak mau. Bilang ke malaikat Ridwan, penjaga pintu surga, saya nggak mau masuk surga. Ente ahli surga, masuk, kenapa nggak mau? Nggak mau, saya nggak mau masuk surga kecuali dengan ibu bapak saya. Begitu. Begitu. Ramai, nggak bisa. Dia ahli neraka. Orang tua kamu neraka, kamu surga, nggak bisa berantem. Kata Allah, ya malaikat Ridwan, udah panggil orang tua yang masukin, karena dia ahli surga, dia boleh melakukan apa saja, boleh melakukan permintaan apa. Dibawa orang tuanya ahli neraka masuk tuh karena punya anak soleh-soleh. Tuh. Jadi kita orang tua punya anak, anak kita bisa membawa ke surga, bisa membawa ke neraka. Ya mudah-mudahan orang tuanya makhluknya masuk surga karena soleh-soleha, anaknya soleh-soleh juga, sekeluarga lah ahli surga. Tapi kalau kita bisa mendidik anak-anak kita soleh-soleha, minimal itu bisa menjadi investasi akhirat kita sebagai orang tua. Makanya ajarin, kita punya anak, ajarin ilmu agama, ya, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi itulah inti daripada hadis Rasulullah SAW. Ada 3 amalan apabila manusia meninggal dunia, ketika amalan ini dilakukan, maka pahalanya terus mengalir, tidak ada akhirnya, walaupun orang tersebut telah meninggal dunia. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, punya anak yang saleh-salehah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan 3 amalan ini sehingga kita mendapatkan pahala-pahala yang terus mengalir walaupun kita nanti telah meninggal dunia, tapi ya pahala-pahala tersebut tetap kita rasakan di alam sana walaupun kita seperti apapun keadaannya. Semoga kita bisa mengamalkan 3 amalan dari hadis Rasulullah SAW ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Dik terkait dengan penjelasannya yang cukup menenangkan ya. Jadi teman-teman semua juga yang tadinya bertanya-tanya gitu Ustaz, sebenarnya apa sih 3 amalan yang tidak putusnya walaupun si Fulan ini sudah meninggal, dan sudah terjawab. Untuk tadi ada beberapa yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Untuk saat ini kita masuk ke acara selanjutnya, sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Yang dari sini tadi Pak Mansur sudah mencolek-colek saya, Pak Ustaz mau nanya itu. Baik, untuk pertanyaan akan saya buka 2 pertanyaan dari teman-teman offline yang ada di sini dan 2 ada yang dari online. Silakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tadi sudah dijelaskan bahwa 3 amalan yang tidak akan putus walaupun sudah meninggal, itu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, soleh mendoakan orang tuanya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa apa saja sih yang sedekah jariah. Nah, ada berapa sedekah? Saya mau nanyakan Ustaz terkait dengan sedekah. Apa manfaat sedekah di alam kubur? Ustaz, terima kasih Ustaz. Oh, udah. Nah, itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Singkat, bagus, nggak bertele-tele. Cakep. Ya, pertanyaannya singkat, bagus, nggak bertele-tele. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Itulah macam-macam ikan. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Ustadz Abdullah Mansur. Masya Allah. Beliau salah satu pemberi tausiah di kantor lama 19. Kalau pada duhur suka memberi tausiah. Masya Allah. Apa manfaatnya sedekah di alam kubur? Ya. Manfaatnya adalah dapat menghilangkan azab kubur. Jadi kalau kita di alam kubur ada penyiksaan, di alam kubur tuh ada nikmatul qabr, ada azabul qabr. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Orang yang bersedekah di alam dunia, maka dia tidak akan mendapatkan azab kubur. Azab kubur tuh banyak, siksa kubur tuh banyak. Contohnya, itu liang lahat. Ketika orang mendapatkan azab kubur, itu dikencet sehancur-hancurnya sampai tulang belulang badannya hancur, dikencet sehancur-hancurnya. Sampai sesakit-sakitnya. Muncul lagi, jadi lagi, hancurin lagi, jadi lagi, sakit, hancurin lagi. Ya. Ada juga azab kubur itu terbakar, tersiksa. Ya, ada kejadian di Arab. Ketika itu ada orang yang nggak pernah sholat, meninggal dunia, tiba-tiba ingin dikuburkan. Pas ingin dikuburkan, orang tuanya di Jerman, dibilang saya datang, tapi ternyata setelah datang udah dikuburkan, anak semata wayang. Enggak, saya mau melihat wajahnya terakhir kali. Gali lagi sebentar saja. Digali, begitu digali, Masya Allah, badannya saya seperti terbakar api yang berkobar-kobar hitam, padahal ganteng dulunya putih. Begitu digali kebakar, kain kafannya udah bukan putih lagi, udah ayak acakan, udah nggak berbentuk kain kafan yang putih bersih, padahal baru 2 jam. Ini masyhur sampai internasional, beritanya kemana-mana. Ini namanya azab kubur. Ketika ditanya sama ulama situ, ma fa'alallahu bih, apa yang Allah lakukan kepada anakku? Ternyata berita sana sini ada informasi bahwa si fulan anaknya suka ninggalin sholat. Namanya azab kubur. Makanya jangan ninggalin sholat. Ya, kalau punya pacar datang waktu sholat ya nggak sholat, Allah aja ditinggalin. Apalagi sama pasangan, betul ya? Cari pasangan yang benar-benar nggak ninggalin Allah, insya Allah kamu tidak akan ditinggalkan dia. Tapi kalau orang sudah berani meninggalkan Allah, dipanggil Allahu Akbar, nggak datang ke Allah, nggak sholat, jangan pilih dia sebagai imam kamu. Ya, itu salah satu azab kubur, disiksa, dibakar. Bahkan orang yang nggak sholat, itu dalam sebuah hadis akan 2 makhluk muncul, namanya af'a. Af'a ini adalah ular raksasa, akan melilit tubuhnya si mayat dan mematuk-matuk, memberikan matukan yang berbisa luar biasa. Dan muncul al-aqrab. Aqrab itu kalajengking yang berbisa.
itu di alam kubur, dua makhluk ini akan menyiksa sampai hari kiamat. Bagi siapa? Orang yang gak taat kepada Allah, salah satunya meninggalkan sholat. Nauzubillah. Nah, ini azab kubur. Nah, dengan sedekah, kalau kita di kehidupan dunia sering sedekah, maka insya Allah azab kubur tidak akan dirasakan dengan sedekah. Makanya ayo sama-sama kita lihatkan gerakan sedekah. Ya. Sedekah dengan materi bagus, ya. Misalnya sekarang ada gerakan sedekah Jumat. Itu ada tuh di masjid, musola atau di komunitas. Yuk kita mau sedekah Jumat, besok lusa mau Jumat, yuk patungan satu nasi, misalkan 15.000, mau siapa 15, berapa kali 2-3 kali sesat, nanti kumpulin, beli pagi-pagi kasih orang yang membutuhkan, atau pada sholat Jumat dibagi. Sedekah Jumat. Ada lagi sedekah subuh. Sedekah yang paling bagus subuh. Kenapa? Karena ada pergantian dua malaikat yang bertugas setiap subuh. Ya, dari subuh sampai sebelum subuh lagi muncul lagi subuh sip yang kedua. Woi. Ada dua malaikat selalu berdoa setiap pagi, setiap subuh. Malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Artinya, ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah pagi ini dengan kelipatan keberkahannya bagi orang tersebut. Amin. Doa malaikat. Jadi orang yang bersedekah subuh itu nanti dilipat gandakan dan dimudahkan segala urusannya. Orang yang sedekah subuh. Malaikat yang kedua berdoa dengan doa yang lain. Allahumma ati mumsikan halafan. Ya Allah, hancurkanlah, binasakanlah orang yang gak mau bersedekah, orang yang pelit, bin bahil alias koret. Hancurkan orang yang model begitu. Di pagi-pagi orang gak mau sedekah, artinya dia bisa bersedekah tapi gak mau. Nah, orang begitu hancur, gak akan bahagia. Tapi orang yang pagi-pagi ada keluasaan bersedekah, dia bersedekah, maka Allah mudahkan urusannya, bisnisnya Allah lancarkan, Allah sehatkan badannya, Allah bahagiakan lahir dan batinnya. Jadi usahakan pagi-pagi sedekah. Lagi-lagi sedekah bukan saja materi, tapi apa saja yang berbentuk kebaikan itu sedekah. Bangun-bangun ketemu ayang beb, bangun nang sedekah. Bikin senang aja udah. Sedekah, ya. Baik, seperti itu Pak Mansur. Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Selanjutnya lagi mungkin dari teman-teman offline. Mas Enggi silakan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih Ustaz. Ini ada teman saya nih. Dia rajin. Saya sendiri Mas. Kalau teman-teman Pak, jangan sendiri. Emang dilihatin sama temannya? Teman sendiri Ustaz. Teman sendiri. Teman saya. Gak apa-apa kalau temannya yang MC, gak apa-apa. Astaga. Dia tidak sholat. Kok ngelihatnya ke sini? Tidak sholat, tidak puasa. Tidak sholat, tidak puasa. Tidak ngaji. Tidak ngaji. Tapi dia rajin bersedekah. Nah, itu sedekahnya diterima enggak? Ya. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Ya, dan sempat ikan gabus. Ustaz, ada yang ahli sedekah tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, maksiat jalan terus, tapi sedekahnya lancar. Gimana itu? Ingat, dalam ibadah itu ada kewajiban harus diprioritaskan. Ya sholat, apalagi puasa Ramadan, ya zakat. Itu kewajiban semua bagi yang mampu dan memang memenuhi kriteria, ya. Minimal sholat, itu kewajiban, selesai itu. Siapa yang nggak sholat, walaupun sedekah setiap hari 1 miliar, tapi nggak sholat, sedekahnya tidak berarti.
Ya kalau begitu orang kaya yang enak ya, nggak usah sholat lah, nggak usah puasa Ramadan. Katanya kan sedekah menyelamatkan azab kubur. Udah sedekah aja, tapi amalia yang lain tidak bisa. Yang wajib dulu diprioritaskan yaitu sholatnya, ya, akhlaknya, bakti orang tuanya. Itu kewajiban dulu. Kalau sedekah itu sunnah. Tapi ada sedekah yang wajib yaitu zakat fitrah bagi yang mampu itu juga. Tapi kalau sholat, ya, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salaha salaha sairu amalihi wa in fasada sairu amalihi. Pertama kali orang yang akan diperiksa di hari kiamat oleh Allah, pemeriksaan pertama amal apa? Sholat. Kalau sholatnya bagus, yang lain ikut bagus. Tapi kalau sholatnya udah nggak lulus, remedial. Ada remedial. Nggak ada her-heran di akhirat. Kalau diperiksa sholatnya bolong-bolong, sholatnya tidak bagus, yang lain ke bawah tidak bagus. Sedekah mau sekian miliar, tapi dia nggak sholat, meninggalkan sholat bahkan berkali-kali, bahkan bertahun-tahun, sudah tidak lulus dia. Sedekahnya tidak berarti karena dia meninggalkan kewajiban dalam agama. Seperti itu. Yang bagus ya dia sholat walaupun sederhana, sholat biasa saja. Tidak yang luar biasa, hanya biasa saja. Misalnya sholatnya kewajiban 5 waktu saja, tidak sunnah dan sebagainya. Tapi sudah sholatnya 5 waktu bagus, tidak ditinggalkan dan sedekah, wah luar biasa. Seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman yang online. Karena waktu terbatas untuk saat ini, beberapa pertanyaan hanya satu yang kami beri. Untuk selanjutnya nanti akan kami jawab setelah sesi di sini. Pertanyaan yang dipilih adalah dari Ustaz Ahmad Royani. Ustaz, pertanyaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika kita bersedekah terus ada riya dalam sedekahnya Ustaz, maka tidak berarti sedekahnya. Lalu kemudian hari sadar dan bertaubat atas riyanya tersebut, apakah pahalanya kembali atau tetap hangus? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah tapi riya. Riya itu apa? Riya itu ingin dilihat orang lain bahwa orang itu bersedekah, sehingga menimbulkan rasa simpatik, rasa menilai kebaikan. Oh, orang itu baik ya, sedekah sekian sedekah, dan dia kedengeran, dia dilihat orang, dipuji, senang. Nah itu riya. Jadi orang pengen ibadah pengen dilihat orang, itu namanya riya, penyakit batin. Ada lagi sum'ah. Sum'ah juga seperti riya. Kalau riya dari ro'a, melihat, pengen dilihat orang, itu nggak boleh. Ibadah nggak boleh pengen dilihat orang, apalagi pengen dilihat sama calon mertua. Wah itu nggak boleh bang. Ya pengen disebut, wah calon menantu yang soleh ini. Ya nggak lagi malam Minggu datang, wah ketemuan, udah ngapain ini dulu, sholat ayo, kamu imam. Biasanya ina atau ina, dia baca yasin. Calon mertua cakep nih, calon menantu saya. Hebat kalau sholatnya tingkat tinggi, bacanya yasin. Pas didengar satu ayat doang. Yasin, Allahu Akbar. Ya, dia sholat yang terbaik, tapi niatnya bukan karena Allah, pengen dilihat orang, itu riya. Sedekah sama, ya. Ada di masjid, ini penyakit batin. Pak Ustadz, DKM Masjid Anu, saya pengen ngasih 1 juta. Nama saya ini, tolong sebutin langsung sholat Jumat, sebutin nama saya ya, yang gede ya, yang kenceng nama saya disebutin. Itu ada dan pernah terjadi. Ketika itu disebutin, dia bilang, oh, nama saya ada tuh, itu nama saya tuh, ada begitu. Pernah juga satu masjid cerita ke saya, DKM-nya, Ustadz, itu orang sedekah cuma 200.000, namanya pengen disebut, saya lupa nggak nyebutin. Habis sholat Jumat saya kata-katain katanya, kenapa nggak nyebut nama saya, kan saya sedekah juga. Itu dia bilang. Jadi itu namanya penyakit batin. Bahkan yang bagus sedekah tidak boleh ada yang tahu. Tangan kanan sedekah, kiri pun kau usahakan nggak ada yang tahu. Artinya sedekah semata-mata karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, tapi beda. Ada sedekah nggak apa-apa. Boleh nggak Ustaz sedekah namanya disebut di sholat Jumat kan ada tuh. Ya, disebut nggak apa-apa. Yang penting batin kita benar. Bukan karena ria, bukan pengen disebut orang baik. Disebut itu namanya sebagai laporan. Nggak apa-apa. Yang penting kita jaga niat kita saja. Tidak ada niat ria. Kalau sum'ah pengen didengar. Jadi kita ibadah pengen didengar orang. Kita orang baik itu semua, itu juga penyakit batin. Gak boleh kita ibadah pengen didengar orang sehingga orang itu dengar kita baik, gak boleh, ya, gitu. Jadi apa tadi pertanyaannya? Kalau Orang yang bersedekah dengan ria, lalu dia taubat, ya, apakah sedekah yang waktu itu dengan rianya bisa balik lagi, ya? Jadi amalan pada saat ria itu nggak ada pahalanya, sudah selesai. Lalu dia tobat, ya sudah. Jangan ngarepin yang kemarin-kemarin, yang udah-udah. Karena sudah amalannya sudah dibakar, sudah dihancurkan dengan riaknya. Sudah nggak bisa dibalikan lagi. Ya, nah dia beramal yang lain saja. Atau yang selanjutnya. Yang sudah hancur dengan ria. Maka dari itu janganlah kita beramal dengan ria, ya, bersedekah, beribadah dengan sifat ria. Karena dengan sifat rianya itu menghancurkan pahala amal ibadah tersebut, ya. Tapi kalau orang yang bersedekah semata-mata karena Allah, Nabi mengatakan inna shadaqata tudfi'a ghadabar rabbi wa tadfa'u maitatas su'. Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang bersedekah semata-mata karena Allah ada dua. Dalam hadis ini, ya, ada dua manfaat orang yang bersedekah karena Allah. Tudfa adabar rabb, akan menghapus atau meredam murkanya Allah. Allah marah sama dia, jadi kalem, jadi lembut, jadi senang, jadi senyum kepadanya kalau kita sedekah. Yang tadinya Allah pengen memberi penyakit, Allah memberikan ketidakbaikan, kesengsaraan, musibah kepada kita, nggak jadi karena dengan sedekah. Yang kedua, tadfa su'ul khatimah atau maitatasu. Orang yang sering bersedekah tidak akan su'ul khatimah. Matinya insya Allah mati dalam membawa keimanan. Itu orang yang sering bersedekah. Jadi orang yang sering bersedekah itu menghindarkan dirinya mati su'ul khatimah. Arti su'ul khatimah mati tidak dalam ibadah. Artinya lagi, pemahaman sebaliknya, orang yang sering bersedekah insya Allah meninggalnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin pernah kita bahas, yang kita inginkan bukan saat ini, yang kita inginkan pada saat kita meninggal, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Pada saat meninggal kita baik apa enggak, karena enggak ada yang tahu. Maka dengan bersedekah karena Allah, itu bisa membuat kita meninggalnya husnul khatimah, insyaallah. Seperti itu. baik, terima kasih Ustadz, dan semoga Ustadz Toy sudah terjawab. Baik, memasuki acara keempat, yaitu pembacaan doa Ustadz untuk memuliakan kegiatan pada sore hari ini, Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, baik yang offline maupun online dimanapun berada, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan semoga Allah memanfaatkan ilmu-ilmu yang telah ada pada diri kita, dan Allah menambah terus ilmu-ilmu kepada kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi
حق قدره ومقداره العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, acara kajian sore ini berjalan dengan hikmat dan lancar. Semoga kajian sore ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Dan berkumpulnya kita semua dalam kajian ilmu pada sore ini terhitung sebagai amal soleh. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, mari kita tutup kajian sore ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, akhir kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.